Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Karena ini satu ayat, saya ajak kita untuk baca bersama-sama dengan suara yang keras. Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya ulangi membacanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbahagialah kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia, yang percaya, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, suara apakah yang mungkin terdengar dari mulut orang-orang yang tersiksa sampai mati di atas kayu salib? Ingat saudara bahwa sebelum Kristus disalibkan, maka penyaliban ini begitu banyak orang telah dieksekusi mati juga di atas kayu salib. Bahkan hampir ribuan orang sebelum Kristus mati di atas kayu salib, Kristus telah mengalami semuanya itu, dan suara-suara yang terdengar dari mulut mereka itu berbeda-beda. Nah, saya ulangi saudara, suara apakah yang mungkin terdengar dari mulut orang-orang yang sedang tersiksa, kesakitan sampai mati di atas kayu salib? Bukankah caci maki? Bukankah balas dendam? Bukankah kutukan, ancaman, suara tangisan yang mengerikan, atau jeritan yang mengakibatkan merenggang bulu kuduk, saudara? Namun sejarah mencatat bahwa waktu Yesus tersalib di Golgota, ia justru mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kasih. Kata-kata yang seperti diungkapkan di kalimat pertama di atas kayu salib. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Minggu yang lalu saya khotbah hal ini. Dan juga kata-kata yang penuh dengan pengharapan dan kepastian, seperti yang diucapkan di atas kayu salib, yaitu perkataannya yang ke-6, "Sudah selesai." Tetelestai. Saudara, coba kita lihat perbedaan perkataan Kristus sebelum ia mati, sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, dengan perkataan-perkataan orang-orang yang agung di dunia ini, di dalam sejarah zaman, sejarah manusia. Saudara, coba kita lihat ya. Apa kalimat terakhir sebelum Sun Yat-sen meninggal dunia? Dia katakan apa? "Oh kawan-kawanku, seperjuanganku, revolusi di Tiongkok belum selesai. Haruslah engkau terus berusaha." Jadi ketika Sun Yat-sen mau mengembuskan nafas terakhir, dia mengatakan, "Tugasku belum selesai. Engkau harus selesaikan." Lalu bagaimana dengan seorang yang bernama Ludwig van Beethoven? Dia katakan apa? "Masakan aku hanya menulis beberapa not dan harus melepaskan tangan untuk bertemu kematian?" Itu artinya Beethoven sebenarnya dia belum menyelesaikan
syair-syair yang laku yang dikarang dengan luar biasa karena ini adalah seorang yang sangat terkenal. Ya. Kemudian bagaimana dengan seorang filosof terkenal di sepanjang zaman yang namanya Socrates yang mempengaruhi para filsafat-filsafat dunia. Jadi kalau saudara pernah belajar filosofi dan filsafat-filsafat, Socrates ini adalah orang yang luar biasa. Ya, tetapi Socrates, seorang filosof yang sangat terkenal, dia berkata sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, dia katakan apa? Aku masih belum menyelesaikan satu hal. Aku masih berhutang 1 ekor ayam. Meskipun Socrates seorang yang agung, seorang yang sangat dihormati, ya, karena filsafat yang luar biasa, ya, yang mempengaruhi para pemimpin-pemimpin dunia sampai hari ini, ya. Tetapi Socrates pun, saudara, dalam manusia, bahkan dia pun belum menyelesaikan hutangnya, meskipun 1 ekor ayam. Tetapi Kristus di atas kayu salib, dia justru mati. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Bagaimana dengan Muhammad? Muhammad sebelum dia mati, saudara, dia mengatakan kalimat begini. Jangan kira aku bisa menyelamatkan kamu. Kamu harus beramal baik supaya kamu bisa diperkenan Allah. Ini nasihat dari Bapak Muhammad sebelum dia mengembuskan nafas terakhir. Saudara, lihat di sini perbedaan yang sangat luar biasa. Kristus juga mati. Tetapi sebelum Kristus mati, maka dia menyampaikan satu kalimat yang mengatakan tetelestai. Artinya apa, saudara? Sudah selesai. Ya. Saudara, kata tetelestai ini di dalam bahasa Yunani memiliki arti yang pertama, sudah selesai. Artinya apa, saudara? Ya, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib ini membuktikan bahwa seluruh karyanya itu sudah selesai. Ya. Kalimat Kristus di atas kayu salib yang berkata sudah selesai, ini bukan berarti kalimat yang sudah hancur, atau sudah habis, atau sudah tidak berdaya, atau suatu teriakan, atau suatu teriakan kekalahan. Tetapi kalimat tetelestai, sudah selesai, yang diucapkan oleh Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya, ini adalah suatu teriakan seperti seseorang yang sedang meraih kemenangan untuk mencapai garis akhir dalam perlombaan. Ya, bisa mengerti ya? Jadi kalau misalkan ada seorang pelari, lalu begitu dia injak garis finish, selesai. Ini artinya apa? Ini ucapan, kalimat yang mengharukan, kalimat yang penuh dengan kemenangan. Karena dia sudah menyelesaikan sampai garis finish. Maka waktu Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, itu artinya saudara-saudara, Kristus sudah menyelesaikan sampai garis akhir. Yaitu apa? Sebuah karya Allah bagi penebusan dosa manusia. Yesus sudah menyelesaikan seluruh hutang dosa kita. Kalau Socrates tadi mengatakan, ada satu hal yang belum saya selesaikan dalam hidup saya. Saya masih punya 1 ekor, saya masih punya hutang 1 ekor ayam. Nah. Tapi Kristus, seluruh dosa diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Ya. Itu maksudnya tetelestai. Sudah selesai. Yang kedua apa? Sudah sempurna. Ya. Tetelestai ini dalam bahasa Yunani artikan juga sudah sempurna. Tadi anak-anak
remaja ya, betul ya. Nyanyikan pengorbananmu sempurna. Ya, pengorbananmu sempurna. Karena pengorbanan Kristus sempurna, saudara-saudara, itulah sebabnya kemudian penebusan itu terjadi. Kalau misalnya pengorbanan Kristus itu tercela, tidak sempurna, maka tidak mungkin ada penebusan. Penebusan terjadi karena Kristus sudah menyelesaikan dengan sempurna. Penebusan kita sempurna. Sehingga karena penebusan kita sempurna, maka itu sebabnya di hadapan Allah kita dibenarkan. Sehingga saudara dan saya yang harusnya dituntut ya terhadap segala dosa-dosa kita menjadi orang yang ada di bawah penghukuman Allah, kita menjadi orang yang ada di bawah murka Allah, tetapi karena Kristus mati di atas kayu salib dengan sempurna, maka penebusannya sempurna sehingga tidak lagi dituntut. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Saudara pernah nonton satu program di TV beberapa tahun yang lalu namanya Lunas. Tim Lunas. Ya. Nah, kalau saudara belum pernah tonton tidak apa-apa, dengar saja di sini. Nah, tim Lunas ini saudara-saudara, mereka akan mencari-cari orang mungkin di rumah sakit yang tidak bisa melunasi ya biaya rumah sakit misalkan. Ya, karena masalah ekonomi. Maka kemudian tim Lunas ini mereka akan menebus semua biaya rumah sakit dan kemudian mereka pakai stempel lunas. Lalu setelah itu mereka datangi rumah orang yang punya tunggakan di rumah sakit itu yang belum diselesaikan. Lalu mereka berkata, "Ibu atau Bapak punya hutang di rumah sakit yang belum diselesaikan." "Itu betul, Pak. Masih berapa? Masih 10 juta lagi. Kenapa tidak lunasi?" "Tidak punya uang. Tidak ada yang bisa dijual juga." "Terus bagaimana?" "Nah, kami masih berdoa. Kami masih berusaha untuk melunasinya." Nah, lalu kemudian tim Lunas sodorkan kuntasi. "Bu, hutang ibu yang 10 juta sudah lunas." "Ah, yang benar, sudah lunas." Lalu kemudian sejuk. "Terima kasih." Hatinya senang. Sudah lunas. Kalau sudah lunas, apakah pihak rumah sakit menuntut orang ini? Apakah pihak rumah sakit masih memperkarakan orang ini? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kuintasi saudara. Penembusan saudara dan saya sempurna karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib sempurna. Dan sempurna itu diucapkan oleh Kristus tetelestai. Makanya kita tidak perlu menambahkan di dalam pengorbanan Kristus lagi dengan hal-hal yang lain. Ya. Banyak orang berkata, bagaimana kita bisa sempurna? Bagaimana kita bisa dibenarkan Allah? Bagaimana kita bisa menikmati surga? Bagaimana kita bisa memiliki keselamatan? Maka kita percaya Kristus, tetapi kita juga harus tambahkan hal-hal yang lain. Saudara-saudara, pikiran semacam itu, engkau sedang menghina pengorbanan Kristus. Amin. Kalau engkau mencoba menambahkan sesuatu yang baik dengan pengorbanan Kristus, itu artinya engkau tidak percaya bahwa kematian Kristus adalah kematian yang sudah diselesaikan dengan sempurna. Dan itu adalah penghinaan kepada Kristus. Bukan. Makanya saudara-saudara, pujian yang pertama tadi kita nyanyikan sangat besar anugerah. Bahwa hidup kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena baiknya kita, bukan karena layak dan sucinya kita, tetapi semua yang kita nikmati dan saudara nikmati itu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu apa? Pemberian yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas menerimanya. Itu kasih karunia. Kalau saudara menerima sesuatu karena prestasi saudara, itu namanya kasih karunia.
Lalu itu namanya apa? Tidak tahu. Saudara juara lomba lari atau lomba masak juara. Saudara masaknya bagus, enak. Lalu kemudian saudara dapat hadiah. Hadiah itu diberikan kepada saudara karena apa? Karena prestasi. Saudara bekerja dari pagi sampai malam, lalu pulang dan berdiri di depan bos. Bos, pekerjaan sudah selesai. Ya, tunggu ya. Nah, ini amplop. Ini namanya apa? Upah. Upah dari hasil kerja saya. Kenapa Anda masuk surga? Karena aku kan di dunia sudah tolong si A, sudah tolong si B, sudah melayani, sudah jadi pendeta berpuluh-puluh tahun, ya, sudah ini, apa begitu? Malaikat Tuhan yang bilang, lu nggak ada tempat di sini. Orang-orang yang ada di surga ini bukan orang-orang seperti kamu. Out. Betul nggak? Ini perbedaan. Maka ketika Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai. Artinya bahwa pengorbanannya sempurna. Sehingga jaminan dari penebusan dosa manusia juga sudah selesai. Sudah lunas. Sudah. Yang ketiga, saudara-saudara, arti daripada kata tetelestai atau sudah selesai itu sudah sesuai dengan yang direncanakan. Itu namanya tetelestai. Ingat saudara-saudara bahwa kematian Kristus bukan kematian yang terjadi secara spontanitas, ataupun kesalahan teknis, sehingga waktu perjamuan malam itu lalu dia sudah terlanjur kata-katanya kasar sama si Yudas, sehingga Yudas akhirnya marah dan kemudian dia kompromi dengan orang-orang Farisi. Bukan. Kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan kematian spontanitas, bukan kematian karena kehendak dari musuhnya, bukan kematian karena kehendak manusia, tetapi kematian berdasarkan kepada kehendak Allah Tritunggal. Maka kematiannya di atas kayu salib bukan terjadi pada saat itu, direncanakannya pada saat itu, tetapi rencana keselamatan bagi manusia itu telah direncanakan bahkan sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara, artinya bahwa kematian Kristus ini adalah kematian yang sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Itulah sebabnya rencana terbesar Allah bagi dunia ini, rencana yang terbesar Allah bagi manusia apa? Bukan rencana supaya engkau menjadi presiden, bukan rencana supaya engkau menjadi gubernur, bukan rencana supaya engkau menjadi jenderal, bukan rencana supaya engkau menjadi orang kaya, bukan. Tetapi rencana keselamatan bagi saudara dan saya. Apa artinya engkau presiden, gubernur, bupati, tetapi engkau tidak menikmati keselamatan? Apa artinya engkau punya kekayaan yang berlimpah, tetapi engkau tidak punya kekayaan surgawi? Apa artinya kita punya harta yang berlimpah, kita punya aset di mana-mana? Saudara, ingat, seluruh harta yang kita miliki itu bukan sifatnya kekal, itu sifatnya fana. Masih ingat terjadi dalam beberapa bulan yang lalu, yaitu gempa bumi di Turki? Masih? Saudara nanti bisa search di Google. Satu peristiwa yang menghabiskan semua kekayaan seorang konglomerat. Dia punya apartemen, dia punya hotel, dia punya semua dan banyak. Hanya dalam 1 menit. Dan semua aset orang itu habis. Hotelnya, apartemennya, semua habis. Dan apa yang terjadi? Orang itu bunuh diri.
Habis. Dalam 1 menit. Digoncang oleh gempa bumi. Itu baru gempa bumi. Di Turki dalam beberapa bulan yang lalu. Saudara. Bukan itu yang direncanakan Kristus. Kristus merencanakan kekekalan. Supaya kita manusia yang terbatas kemudian boleh menikmati hidup yang kekal. Supaya kita boleh menikmati kekekalan. Menikmati sebuah rencana yang besar, yaitu keselamatan yang kekal. Dan untuk hal itulah Kristus harus datang ke dalam dunia. Dan waktu ia datang ke dalam dunia, ia menjadi manusia sama dengan saudara, bahkan lebih hina dari saudara. Ia menjadi hamba, dan di dalam kehambaannya saudara, ia menderita sengsara sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya setiap kita yang percaya menikmati keselamatan. Karena itulah kebutuhan manusia yang paling penting di dalam dunia ini, yaitu keselamatan. Yang berikut saudara-saudara, tetelestai artinya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Siapa yang menginginkan ini? Ini adalah Bapa di surga. Apa yang diinginkan Allah bagi manusia? Supaya dosa ditebus melalui apa? Kematian. Kematian Kristus telah memenuhi keinginan dan keadilan Allah. Saudara-saudara, bahwa dosa harus ditebus dengan kematian. Harusnya saya dan saudara yang mati. Makanya di dalam Yesaya pasal 53 tadi, bahwa kita yang seharusnya mati, tetapi Kristus menanggung semua kehinaan, menanggung ganjaran, menanggung penyakit kita, menanggung segala kejahatan, menanggung segala dosa. Dan semuanya itu ditimpakan di dalam dirinya di atas kayu salib. Saudara-saudara, inilah keinginan Allah. Karena Dia adalah Allah yang adil. Bahwa setiap dosa harus ditebus dengan kematian. Maka melalui kematian satu orang, Kristus, maka kemudian kita semua telah dibebaskan dari kematian. Dan ini yang hari Minggu nanti saudara-saudara, kita akan rayakan, kita akan berdoa bahwa Kristus bangkit, menunjukkan bahwa Allah telah dipuaskan melalui apa? Pengorbanan Kristus. Allah Tritunggal telah dipuaskan karena keinginannya telah tercapai, bahwa dosa harus ditebus dengan kematian. Tapi bukan lagi kematian seekor anak domba, bukan juga kematian seekor kerbau, juga bukan kematian seorang manusia, tetapi melalui kematian anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela, yaitu siapa? Kristus. Itulah sebabnya ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dan dia berkata, lihatlah, itu anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara-saudara, yang terakhir di sini dikatakan, apa itu arti tetelestai? Yaitu semuanya sudah diterima. Saudara-saudara, artinya bahwa melalui Kristus mati di atas kayu salib, Kristus sudah mau menerima saudara dan saya. Makanya waktu Kristus mati di atas kayu salib, ada beberapa tanda yang terjadi. Salah satunya apa? Gempa bumi. Terus apa lagi? Gelap gulita. Apa lagi? Apa yang jelas dong? Nah, apa? Terbelahnya bait suci Allah. Tirai di dalam bait suci Allah bukan bait sucinya yang terbelah, tapi tirainya yang terbelah. Bisa mengerti? Apa artinya? Kalau di dalam perjanjian lama, saudara, manusia tidak bisa langsung masuk ke dalam hadirat Allah.
Mereka harus melalui pengantara yang namanya imam besar. Kalau manusia telah berbuat dosa, berbuat salah, maka harus ada korban. Penyembelihan anak domba. Dan kemudian dia tidak bisa langsung membawa korban itu di hadapan Tuhan. Maka korban itu diserahkan terlebih dahulu kepada imam besar, dan kemudian imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan kemudian dia mempersembahkan korban yang dibawa tadi. Tetapi setelah Kristus mati di atas kayu salib, tirai di dalam bait Allah itu tersobek. Artinya tidak ada lagi tirai penghambat, tirai pembatas. Tidak ada yang membatasi lagi manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah telah dipulihkan melalui pengantara, yaitu Kristus. Salib Kristus menjadi jembatan yang menjembatani manusia bisa datang kepada Allah. Makanya kita berkata, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Melalui kematian Kristus, saudara dan saya bisa masuk dalam hadirat Allah. Amin. Bukan melalui yang lain. Melalui darah Yesus yang mengalir, yang tercurah dari atas kayu salib. Itu saudara-saudara yang memungkinkan saudara dan saya sekarang bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Kalau sekiranya Kristus tidak mati di atas kayu salib, maka tiap tahun engkau harus persembahkan kambing domba. Engkau harus pelihara domba yang baik, engkau harus pelihara binatang yang baik, sehingga sekali setahun engkau persembahkan. Itu berapa duit? Ya toh? Berapa tuh? Kalau kerbau, sapi yang umur 1 tahun itu berapa duit? 10 juta, 20 juta. Ya. Tapi Kristus membayar lunas, memberikan gratis. Makanya karena gratis, saudara meremehkan anugerah Tuhan. Disuruh Tuhan masuk ke dalam rumah Maha Kudus, gratis. Engkau bisa datang kepada saya, engkau tidak lagi bawa kambing domba. Itu pun malas. Coba kalau zaman perjanjian lama, kalau disuruh masuk di rumah Maha Kudus, waduh betapa senangnya hati mereka, betul? Mereka harus korbankan saudara-saudara, kambing domba yang tambun, yang tidak bercacat. Tapi sekarang tidak. Kita bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah, membawa hidup kita yang kotor dan berdosa untuk kita mohon pengampunannya. Kita bisa datang untuk berucap dan berdoa kepada Dia. Karena apa? Karena ada darah yang tercurah di atas kayu salib. Amin. Maka itu sebenarnya dikatakan tetelestai, artinya apa? Semuanya sudah diterima. Amin. Semua kita sudah diterima. Katakan kepada teman sebelah kanan, engkau sudah diterima. Katakan, jangan takut-takuti dia. Ya. Buat dia pasti bahwa dia sudah diterima. Ya. Jangan sampaikan dengan kalimat yang seakan-akan, yakinkan dia, engkau sudah diterima. Kita sama-sama ucapkan, kita semua sudah diterima. Amin. 1, 2, 3. Kita semua sudah diterima oleh darah Yesus Kristus. Bapak